Oke, sekarang kita akan mulai ke inti webinar kita hari ini. Untuk Kak Dwiki boleh open cam, Kak? Oke. Halo Kak Dwiki, gimana Halo, kabarnya siang ini? halo Sharon, halo teman-teman semua. Aku baik sore hari ini. Semangat banget nih untuk sesi kali ini. Oke, nah mungkin Kakak bisa kenalan dulu nih sama partisipan kita semua. Oke, oke. Thank you Sharon untuk waktunya ya. Oke, halo selamat sore teman-teman semua. Ya, senang sekali ya pada kesempatan kali ini. Saya Dwiki Hendra Putra atau biasa dipanggil Dwiki. Diberikan kesempatan gitu ya untuk bisa sharing knowledge dan berbagi sama teman-teman semua di sini dalam acara bincang pintarnya gitu ya dengan topik menjaga kesehatan mental di tempat kerja gitu. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Dwiki Hendra Putra, biasa dipanggil Dwiki. Saat ini saya merupakan Job Seeker Engagement and Success Senior Associate di Pintarnya. Dan saya juga memiliki beberapa pengalaman kerja juga sebelumnya gitu ya. Saya pernah menjadi talent management team leader di PT Bank Sinarmas Tbk, kemudian pernah juga menjadi Human Capital Policy and QA Analyst di PT KEB Hana Bank Indonesia. Dan saya merupakan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan saat ini saya tinggal di Jakarta Selatan. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk perkenalannya, kayaknya udah kenal juga nih, udah cukup ngerti juga. Jadi mungkin gimana nih Sharon, langsung aja masuk ke topik kita sore hari ini. Boleh Kak, langsung aja. Oke. Nah, ini teman-teman, topik kita yang pertama ya. Jadi kita sore hari ini memang akan banyak membicarakan mengenai kesehatan mental gitu ya. Dan teman-teman tahu juga bahwa memang kesehatan mental ini cukup sering dibicarakan juga ya akhir-akhir ini, menjadi topik yang sangat hangat dan sudah lumayan banyak juga yang menyadari untuk penting gitu ya menjaga kesehatan mental dimanapun teman-teman berada. Karena memang kesehatan mental ini sangat erat kaitannya juga dengan kesehatan fisik gitu ya. Bahkan ada juga sebuah teori yang mengemukakan bahwa disebut dengan mind and body relationship, di mana itu menjelaskan bahwa memang kesehatan fisik itu ada kaitannya dan sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental gitu. Nah, sebelum kita jauh lebih lanjut nih teman-teman, untuk membicarakan mengenai kesehatan mental di dunia kerja, kita terlebih dahulu saya ingin membahas mengenai pengertian atau definisi dari kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Di sini saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang di Indonesia sendiri. Ini undang-undang mengenai kesehatan jiwa atau KESWA gitu ya teman-teman. Jadi di sini disebutkan bahwa kesehatan mental itu merupakan kondisi di mana individu mampu mengenali potensi dirinya, dapat mengatasi tekanan atau stres yang ditemui sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, dan berkontribusi untuk komunitasnya. Kemudian ada juga definisi yang dikemukakan oleh WHO pada tahun 2022. Ini definisi terbaru gitu ya. Tidak jauh berbeda karena memang undang-undang dari kesehatan jiwa di Indonesia sendiri itu mengacu pada definisi kesehatan mental dari WHO. Jadi WHO sendiri ini menyebutkan bahwa kesehatan mental merupakan keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan orang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja juga dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas mereka. Jadi di sini ditekankan gitu ya, dua definisi ini menekankan sekali bahwa kesehatan mental itu akan terlihat atau biasanya sangat ditekankan pada adanya kontribusi pada komunitas atau pada lingkungan begitu teman-teman, dan juga bisa menyadari dan bisa berkontribusi secara aktif juga mengenai aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh kita sebagai manusia seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada orang-orang yang kadang nggak berfungsi secara sosial gitu ya, mungkin ada orang di sekitar kita yang kok kayaknya kurang produktif gitu ya, atau mungkin kurang bisa aktif dan seperti tidak bisa mengorganisasi dirinya dengan baik begitu, mungkin ada indikasi mungkin dia sedang stres atau ada kecenderungan untuk tidak tidak aktif secara kesehatan mentalnya seperti itu. Mungkin bisa di next juga Sharon. Nah, kemudian ini yang kita bahas selanjutnya. Kemudian kenapa sih menjadi penting begitu ya menjaga kesehatan mental terutama di dunia pekerjaan? Dalam konteks pekerjaan yang akan kita bahas di sore hari ini, jadi memang kita ketahui bersama-sama gitu ya teman-teman bahwa sebagian waktu kita itu dihabiskan untuk bekerja, terutama pada individu dalam rentang usia produktif. Biasanya usia produktif ini sekitar dalam usia 18 sampai 50 tahunan gitu ya. Di sini mungkin
ada teman-teman yang sudah bekerja juga, ada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan juga gitu ya. Dan kita bisa ketahui bersama bahwa memang untuk individu produktif ini sehari-harinya waktunya lebih banyak digunakan untuk bekerja gitu ya. Dan ada sebuah teori, di sini saya angkat sebuah teori yang disebut dengan spillover theory, di mana teori ini menjelaskan bahwa perasaan dan pengalaman dalam tempat kerja, baik negatif maupun positif, itu ternyata berhubungan signifikan dengan kehidupan pribadi. Jadi apa yang terjadi dalam kantor, gitu ya, apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan, itu ternyata membawa dampak signifikan terhadap kehidupan pribadi kita di rumah, gitu. Karena balik lagi tadi ya, kita dalam sehari-hari itu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau di tempat kerja seperti itu. Dan spillover ini ada dua jenisnya gitu ya teman-teman. Ada paparan yang negatif dan juga paparan yang positif. Ketika kita mendapatkan paparan yang negatif nih teman-teman di dalam dunia pekerjaan gitu ya, ternyata negatif spillover ini membawa dampak seperti rendahnya job satisfaction atau kepuasan kerja itu menurun gitu ya. Kita cenderung tidak puas terhadap apa yang kita kerjakan. Kita cenderung tidak puas terhadap tempat bekerja kita gitu karena mendapatkan paparan negatif. Kemudian ketidakpuasan juga terhadap masalah keluarga gitu. Jadi ketika kita mendapatkan paparan negatif di dunia kerja, ternyata kita juga bisa mendapatkan ketidakpuasan juga dalam keluarga gitu. Kemudian berpengaruh buruk juga terhadap kesehatan fisik dan mental. Nah, sedangkan untuk positive spillover atau paparan yang positif di dunia kerja, ternyata ini berhubungan erat dengan tingginya kepuasan dalam bekerja. Jadi, kebalikan dari negatif spillover tadi gitu ya, teman-teman. Ketika kita mendapatkan paparan yang positif itu dalam dunia kerja, itu ternyata membawa dampak yang baik, yaitu kepuasan dalam bekerja, kemudian juga kepuasan dalam hubungan keluarga dan kehidupan secara general, juga hubungan positif dengan kesehatan fisik dan mental. Jadi paparan negatif ini bisa bermacam-macam bentuknya gitu ya teman-teman. Kalau paparan negatif mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan sesama teman gitu kan, ada hubungan yang tidak baik dengan atasan, itu ternyata merupakan negatif spillover. Tapi untuk positif spillover ini mungkin terkait dengan relasi yang baik gitu ya. Jadi kebalikannya dari negatif spillover seperti hubungan yang baik dengan teman-teman, kemudian komunikasi yang baik juga dengan rekan kerja, itu adalah positif spillover gitu. Next, Sharon. Nah, ini merupakan faktor penyebab terganggunya kesehatan mental. Di sini saya mencoba untuk membreakdown gitu ya, atau mencoba untuk membedakan dalam konteks saat melamar kerja dan nanti kita juga akan bahas saat bekerja. Nah, sebenarnya ketika mungkin di sini teman-teman ada juga yang dalam proses mencari kerja gitu ya. Apa sih faktor penyebab terganggunya atau adanya tekanan terhadap kesehatan mental kita saat melamar kerja? Yang pertama mungkin adalah rendahnya self esteem atau kepercayaan diri, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa ketika sudah lulus dari kuliah atau mungkin lulus dari pendidikannya saat ini, gitu ya, itu merasa bahwa kok saya kurang memiliki skills ya gitu. Saya merasa kayak tertinggal dibandingkan teman-teman yang lain. Teman-teman saya yang lain, peers ada yang udah mendapatkan kerja gitu, mungkin ada yang sudah bekerja beberapa bulan, tapi saya masih dalam proses ini. Nah, biasanya pemikiran-pemikiran seperti itu yang membawa pada kepercayaan diri yang rendah sehingga ternyata itu membawa tekanan dan juga stres ketika kita berada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian terbatasnya lapangan pekerjaan. Di sini kita bisa ketahui bersama juga teman-teman ya bahwa saat ini mencari kerja itu bukanlah hal yang mudah. Kita perlu untuk bersaing bersama berbagai pesaing lainnya gitu ya, pencari kerja lainnya juga, sedangkan lapangan kerjanya itu terbatas. Biasanya ini juga merupakan faktor eksternal yang menyebabkan adanya tekanan dalam kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ini faktornya mungkin ada banyak teman-teman ya, cuman saya ambil faktor-faktor yang mungkin cukup sering muncul dan juga cukup sering ditemui biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang terakhir adalah adanya ekspektasi dari lingkungan. Ini biasanya mungkin orang tua yang mungkin nanya kapan sudah lulus, kapan kerja, atau mungkin ada kolega, keluarga yang biasanya juga nanya gitu ya, kok belum kerja, sudah lulus dari pendidikan, belum dapat kerja, kemudian ekspektasi lain yang juga muncul dari lingkungan eksternal gitu. Itu biasanya merupakan faktor-faktor yang membawa tekanan dalam diri, kemudian menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Seperti itu. Next, Sharon. Nah, kemudian
pada saat bekerja gitu ya, tekanan-tekanan ini juga muncul gitu ya teman-teman, karena memang tekanan atau stres itu pasti bisa muncul di mana saja pada saat baik pada saat proses melamar kerja ataupun pada saat bekerja begitu ya. Biasanya pada saat bekerja seseorang itu merasa tertekan di dalam kantor atau di tempat bekerjanya itu karena adanya kehidupan dan interaksi sosial yang mungkin kurang baik di pekerjaan. Mungkin komunikasinya kurang lancar dengan kolega, komunikasinya kurang lancar dengan atasan, itu biasanya membawa dampak yang tidak cukup baik begitu ya, sehingga ada tekanan dan menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Kemudian ada juga eh, terganggunya kesehatan mental ini disebabkan oleh target dan tuntutan pekerjaan. Ini contohnya mungkin pada beberapa posisi tertentu gitu ya teman-teman. Ada mungkin target-target yang harus di-achieve atau harus diraih gitu. Mungkin untuk posisi sales gitu ada angka-angka yang harus dicapai dan itu membawa tekanan tertentu ketika kita tidak bisa meregulasi itu dengan baik gitu ya. Kemudian tuntutan pekerjaan ini misalnya ada untuk posisi tertentu juga yang diharuskan, misalkan bekerja di pertambangan, itu diharuskan untuk bekerja di lepas pantai yang jauh dari keluarga, kemudian jauh dari lingkungan sosial gitu ya, atau pertambangannya mungkin di dalam hutan, di atas gunung gitu. Jadi tuntutan pekerjaan ini juga biasanya membawa tekanan yang cukup besar gitu ya, sehingga kita kalau nggak bisa meregulasi hal tersebut bisa membawa dampak terhadap terganggunya kesehatan mental. Gitu. Kemudian terbatasnya ruang berekspresi. Nah, ini biasanya ada juga nih, tempat kerja atau kantor-kantor yang tidak memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk memberikan pendapat, untuk berinovasi terhadap sesuatu hal gitu ya. Adanya keterbatasan ruang gerak atau ruang berekspresi ini ternyata juga bisa membawa dampak signifikan terhadap terganggunya kesehatan mental itu sendiri, gitu teman-teman. Dan yang terakhir mungkin yang juga cukup sering muncul gitu ya dalam kehidupan pekerjaan atau lingkungan kantor itu adalah ketidakjelasan arah organisasi. Ini contohnya adalah misalnya visi dan misi perusahaan ini nggak jelas gitu mau arahnya kemana. Kemudian kita mungkin sebagai karyawan diminta untuk mengerjakan hal-hal atau materi-materi yang kita juga nggak tahu sebenarnya itu untuk apa gitu ya. Jadi serba nggak jelas gitu. Nah, ketidakjelasan dalam organisasi ini ternyata juga bisa membawa tekanan tersendiri bagi karyawan, bagi pekerja yang ternyata juga bisa menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan mental gitu. Jadi ini lagi-lagi mungkin faktornya banyak teman-teman ya, cuman ini saya ambil contoh-contoh yang mungkin cukup sering muncul dalam dunia pekerjaan dan cukup sering dialami juga oleh karyawan-karyawan atau pekerja begitu. Oke, next Sharon. Nah, kemudian bagaimana sih gitu ya? Tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan mental, kita juga sudah membahas faktor-faktor apa aja yang mungkin muncul dalam terganggunya kesehatan mental gitu ya. Dan sekarang kita dalam lingkungan kerja atau mungkin dalam ketika kehidupan berada dalam kehidupan sehari-hari juga, bagaimana sih kita meningkatkan performa kerja yang sehat mental. Nah, ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah konsep yaitu work-life balance ya, atau mungkin nanti selanjutnya akan saya singkat sebagai WLB gitu. Jadi definisi work-life balance ini sendiri cukup beragam ya teman-teman. Namun secara garis besar, WLB sendiri ini didefinisikan sebagai bagaimana individu berperan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi yang seimbang. Jadi mungkin teman-teman juga cukup sering ya yang sudah bekerja sudah cukup sering rupanya membahas atau mungkin mendengar konsep work-life balance ini, di mana itu merupakan konsep yang membahas mengenai bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia kerja dengan dunia pribadi gitu. Jadi jangan sampai overlap nih terlalu banyak kehidupan pribadi, jadi kehidupan kerjanya juga nggak perform gitu ya, atau nggak bisa signifikan memberikan kontribusi pada perusahaan, atau keterbalikannya terlalu banyak bekerja sehingga kehidupan pribadi jadi terabaikan dan seperti nggak punya hidup gitu. Jadi konsep work-life balance ini merupakan salah satu konsep yang bisa diterapkan gitu ya ketika kita sudah bekerja untuk bisa meningkatkan performa kerja yang sehat mental. Dan sudah banyak juga penelitian-penelitian dalam dunia psikologi, dalam dunia psikologi industri terutama gitu ya, yang membahas bahwa work-life balance ini memang secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kepuasan dalam bekerja dan juga dalam hidup secara umum. Ketika kita bisa menerapkan konsep work-life balance ini secara signifikan, secara baik gitu ya,
ternyata itu berasosiasi atau berhubungan positif dengan rendahnya risiko mengalami depresi dan kecemasan dalam dunia kerja gitu. Jadi memang sangat penting gitu ya teman-teman untuk bisa menjaga dan berusaha semaksimal mungkin ketika sudah bekerja nanti atau ketika sedang bekerja itu menyeimbangkan gitu ya antara dunia pribadi dengan dunia kerja. Jadi ya kita dalam seminggu mungkin 5 hari kerja, ada 2 hari libur, silahkan dimanfaatkan gitu. Dalam ketika weekend kita bisa mungkin mengerjakan hobi-hobi kita atau mungkin refreshing untuk ngobrol bersama teman-teman, pergi ke coffee shop, baca buku atau jalankan hobi apapun itu merupakan salah satu cara untuk menjaga kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja gitu. Jadi jangan sampai udah 5 hari kerja gitu ya, terus kemudian 2 hari libur sisanya di Sabtu Minggu dipakai buat kerja juga gitu. Kalau nggak urgent banget, rasanya nggak perlu-perlu juga ya untuk tetap bekerja di weekend gitu. Jadi penting untuk tetap menjaga kesehatan mental, kesehatan jiwa agar tetap waras dan bisa tetap berkontribusi di hari berikutnya ketika mulai bekerja lagi gitu. Oke, next Sharon. Nah, ini juga ada salah satu teori yang disebut dengan PERMA model ya. Nah, P, E, R, M, dan A ini merupakan singkatan yang nanti kita akan bahas juga. Jadi PERMA model ini dikemukakan oleh salah satu psikolog ternama yang bernama Seligman. Seligman ini merupakan psikolog yang beraliran psikologi positif begitu ya. Jadi ini Seligman juga mengemukakan teori ini untuk kita bisa terapkan dalam dunia kerja sehari-hari, atau mungkin teman-teman yang masih berkuliah juga bisa menerapkan teori ini untuk mengelola kehidupan pribadi, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja atau kuliahnya. Gitu. Jadi P yang pertama ini merupakan positive emotion. Di sini positive emotion ini bukan berarti kita harus terus-terusan merasa positif gitu ya teman-teman. Kadang-kadang ada kalanya kita juga merasa ada emosi negatif yang hinggap dalam diri kita, dan it's totally okay, it's totally fine gitu ya untuk merasa tidak baik-baik saja gitu. Cuman kita di sini sebisa mungkin menerima diri dan juga mengantisipasi masa depan ini dengan positif gitu ya. Jadi di sini maksudnya adalah kita sehari-hari diminta untuk selalu optimis gitu ya terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan, kemudian juga menerima kalau misalkan ada paparan atau ada emosi negatif yang mungkin muncul dalam hidup, ya silakan untuk diterima dulu, disadari bahwa memang ada emosi negatif tersebut untuk kemudian dikelola dan juga diterapkan menjadi sebuah outcome yang positif. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa sehari-hari itu tidak hanya emosi positif aja yang hadir ya teman-teman, tapi emosi negatif pun itu juga akan senantiasa menemani gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus disadari betul bahwa emosi itu tidak hanya positif tapi juga ada emosi negatif. Dan positive emotion di sini itu dimaksudkan bagi kita untuk bagaimana kita bisa menerima diri kita ini sehari-hari dan juga memberikan outcome yang positif dalam kehidupan kita. Kemudian setelah P ini ada E ya. E ini adalah engagement, yaitu adanya keterlibatan diri dengan hal-hal yang kita kerjakan. Jadi, ketika kita mengerjakan suatu hal gitu ya di kantor, atau ketika kita mengemban sebuah job gitu ya, sebuah pekerjaan yang kita handle sehari-hari, itu kita sebaiknya engage atau apa ya, memiliki keterikatan dengan pekerjaan tersebut. Kita sadari, jadi bukan yang mengerjakan secara ogah-ogahan atau mengerjakan secara ya udah aja yang penting selesai gitu, tapi kita juga menyadari dan meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu membawa dampak yang positif bagi lingkungan dan bagi diri kita sendiri. Ketika kita engage, pasti kita belajar gitu ya, belajar lebih lanjut tentang pekerjaan kita belajar bagaimana sebenarnya kita bisa menangani suatu masalah. Jadi ketika kita memang engage atau terikat dengan pekerjaan kita, tentunya kita akan lebih bisa menjadi lebih produktif dan bisa memberikan inovasi-inovasi yang positif juga dalam lingkungan pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, R, ini adalah relationship ya, atau hubungan, di mana kita diminta untuk membangun hubungan yang positif dengan keluarga, rekan kerja, atasan, untuk yang akan memberikan dukungan secara emosional, merasa dicintai dan dihargai juga oleh orang lain. Jadi, kembali lagi ke tadi yang kita sempat bahas di awal, teman-teman ya, bahwa kita itu dalam sehari itu lebih banyak waktu yang kita habiskan di dunia kerja, di tempat bekerja gitu ya, di kantor. Jadi
alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja juga, dengan atasan gitu ya, karena disitulah kita akan berinteraksi banyak, disitulah kita akan berkomunikasi dan menjalin relasi juga, sehingga itu ketika hubungan di dalam kantor itu positif, teman-teman juga akan memiliki kepuasan hidup dan juga hubungan yang positif juga dengan diri teman-teman sendiri di luar pekerjaan. Seperti itu. Next, Sharon. Nah, kemudian uh, berikutnya yaitu M atau meaning ya. Jadi meaning ini dimaksudkan adalah mempunyai tujuan dan makna atas hidup kita sebagai individu yang akan dapat lebih fokus terhadap apa yang penting bagi diri kita dan dapat mengantisipasi tantangan ke depannya. Ini mirip-mirip dengan engagement tadi, teman-teman ya. Jadi kita diminta sebagai individu untuk bisa memaknai apa yang kita kerjakan gitu. Kita harus bisa memberikan arti gitu ya, bahwa apa yang kita kerjakan itu membawa dampak yang positif ke dalam diri kita, membawa dampak yang positif juga terhadap lingkungan karena kita sudah membantu perusahaan gitu ya, atau mungkin bisa membantu juga lingkungan, tergantung apa yang teman-teman kerjakan. Dan meaning ini sangat penting karena ketika kita memberikan arti bagi apa yang kita kerjakan ini, biasanya kita juga lebih bisa memaknai hidup kita dengan lebih positif gitu. Jadi makna positif dalam hidup ini juga berkaitan signifikan sekali dengan makna yang teman-teman berikan kepada apa yang teman-teman kerjakan saat ini, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir yaitu A. Setelah M ada A, yaitu accomplishment, di mana kebahagiaan ini biasanya akan muncul ketika tugas atau tujuan tertentu tercapai secara maksimal. Maksudnya adalah ketika kita bekerja gitu ya teman-teman, kita pasti memiliki goals ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan suatu hal, itu selesai secara maksimal dan kita tentu membuat goals atau tujuan-tujuan tertentu dalam sehari-hari yang kita kerjakan gitu ya. Dan ketika kita bisa memberikan misalkan centang-centang ketika yang ini sudah selesai, ini sudah selesai gitu ya, udah banyak goals yang tercapai, itu merupakan accomplishment, di mana accomplishment ini merupakan hal yang bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup karena tujuan yang kita rancang itu sudah tercapai, seperti itu. Jadi perma tadi dari positive emotions, kemudian engagement, relationship, meaning, sampai accomplishment, ini sebaiknya diterapkan gitu ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari dan juga terutama dalam dunia bekerja, karena ini akan membantu kita sebagai individu untuk lebih bisa memaknai hidup secara positif, memiliki kepuasan juga terhadap hidup secara signifikan gitu ya, melalui step-step atau melalui 5 komponen yang kita terapkan yang ada dalam perma model ini, seperti itu. Next, Sharon. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam tips menjaga kesehatan mental gitu ya. Lagi-lagi tadi kita kan sudah membahas mengenai faktor-faktor yang terjadi, kemudian apa-apa aja yang bisa dilakukan, dan ini sekarang kita masuk ke dalam tips menjaga kesehatan mental yang saya juga coba rumuskan ke dalam 2 hal, yaitu saat melamar kerja dan juga saat bekerja nantinya. Ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang saat ini sedang dalam tahap melamar kerja gitu ya. Di sini teman-teman bisa menerapkan hal berikut. Yang pertama yaitu lakukan kegiatan positif. Jadi ketika dalam proses melamar kerja itu biasanya kan kita masih belum banyak aktivitas gitu ya. Kita belum bekerja, paling kita lebih banyak untuk berhadapan dengan layar gitu ya, baik layar laptop maupun layar handphone, karena kita terus-terusan scrolling mencari info gitu kan, cari lowongan kerja. Nah, ini juga bisa dilakukan atau kita bisa mengisi waktu-waktu lowong itu dengan berbagai kegiatan positif. Mungkin seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Pintarnya juga memiliki program yang namanya Pintarnya Siap Kerja untuk meningkatkan skills. Jadi peningkatan skills itu merupakan hal yang bisa dilakukan atau salah satu contoh kegiatan positif yang bisa teman-teman lakukan untuk mengisi waktu luang saat melamar kerja begitu. Kemudian bisa juga teman-teman ikut kegiatan volunteer mungkin untuk bisa mengisi waktu-waktu luang. Pokoknya berbagai kegiatan positif yang membuat teman-teman itu bisa lebih terisi waktunya gitu ya. Jadi nggak banyak gabut gitu, nggak banyak waktu kosong di kosan mungkin atau mungkin di rumah gitu ya. Jadi ketika melakukan kegiatan positif ini, teman-teman juga bisa tentunya berkontribusi aktif bagi lingkungan dan juga teman-teman sendiri gitu.
Kemudian selalu update dengan berbagai lowongan pekerjaan. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman. Jadi jangan hanya mungkin teman-teman banyak scrolling sosial media, kemudian hanya membandingkan diri teman-teman dengan lingkungan sekitar. Kayaknya kok dia udah dapat kerja ya, udah berhasil bekerja di tempat A, tempat B gitu. Nah, jangan hanya membandingkan diri, tapi juga teman-teman harus update dengan berbagai informasi yang ada dan juga update tentunya dengan berbagai lowongan pekerjaan. Nah, di sini udah pas banget nih teman-teman, di Pintarnya sendiri kan pasti teman-teman bisa mendapatkan berbagai lowongan pekerjaan yang up to date gitu ya. Silahkan untuk terus update aplikasinya, download aplikasinya juga. Udah cukup lengkap nih Pintarnya saya rasa gitu kan ya. Udah ada Pintarnya Siap Kerja yang membantu untuk meningkatkan skills. Teman-teman cukup daftar dan bisa ikuti kelasnya, langsung dapat sertifikat itu. Juga ada langsung nyambung ke lowongan pekerjaan yang juga ada di aplikasi Pintarnya. Jadi memang aplikasi Pintarnya ini adalah sebuah aplikasi yang menurut saya cukup lengkap gitu ya untuk experience-nya, pengalamannya dalam uh, mencari pekerjaan atau melamar kerja gitu. Dan yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah bentuk support system nih teman-teman. Jadi ketika kita melamar kerja biasanya cukup rentan gitu ya, banyak tadi ekspektasi dari luar yang mungkin cukup mengganggu gitu bagi diri kita. Nah, ketika kita memiliki support system baik itu dari sahabat atau mungkin dari keluarga gitu ya, teman-teman bisa bercerita di situ, teman-teman bisa curhat dan mungkin berkeluh kesah. Nah, ketika support system ini terbentuk, biasanya kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih lega gitu ya, karena nggak menanggung emosi negatif atau nggak menanggung beban ini sendiri gitu. Tapi kita memiliki support system yang kuat, kita memiliki teman-teman yang bisa diajak cerita, kita memiliki keluarga juga yang mau mendengarkan gitu. Ketika kita memiliki support system ini, tentu kehidupan kita akan juga terasa lebih ringan dan terasa lebih baik gitu. Oke, next Sharon. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah bekerja saat ini, gitu ya, ini ada beberapa tips juga yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah menerapkan work-life balance yang tadi kita sudah singgung sebelumnya ya, bahwa work-life balance ini merupakan hal yang sangat penting gitu ketika sudah bekerja, teman-teman diharapkan untuk tetap menyeimbangkan antara dunia kerja gitu ya, boleh terus berkontribusi untuk perusahaan karena memang kita sudah di-hire gitu ya untuk bekerja secara produktif dan memberikan inovasi-inovasi, itu adalah hal yang baik juga gitu. Tapi jangan lupa juga untuk istirahat, teman-teman. Jangan lupa juga untuk refreshing, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita bekerja itu lelah gitu ya teman-teman. Dan kita sudah banyak mikir gitu kan, kita sudah banyak memberikan energi kita untuk perusahaan juga gitu ya. Jadi ya alangkah lebih baiknya kalau memang ketika weekend atau ketika ada libur gitu ya, teman-teman bisa mungkin mengesampingkan dulu pekerjaannya dan mungkin mengedepankan hobi atau mungkin mengerjakan hal-hal yang teman-teman suka gitu ketika ada waktu kosong di luar pekerjaan. Jadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara dunia pekerjaan dengan dunia pribadi gitu ya teman-teman. Kemudian bangun komunikasi dan relasi yang positif terutama dengan rekan kerja ya kalau dalam setting kantor gitu, karena memang lagi-lagi kita harus ingat gitu bahwa dalam sehari itu kita menghabiskan sangat banyak waktu di kantor. Dalam sehari ini kita lebih banyak untuk hidup gitu ya di kantor gitu kan, di perusahaan. Jadi ketika kita pulang mungkin udah tinggal makan malam terus tidur gitu. Kemudian besok paginya bangun 8 jam bekerja lagi gitu ya. Jadi memang sangat signifikan begitu. Dan ketika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan orang kantor atau dengan perusahaan, tentunya ini akan berdampak atau akan memberikan tekanan dalam diri kita sebagai individu yang sehingga juga akan nanti merembet kemana-mana nih teman-teman gitu. Jadi akan sangat dianjurkan dan sangat baik ketika kita bisa membangun relasi dan komunikasi yang positif di kantor gitu ya. Nah, ketiga adalah mengelola gaya hidup dengan baik. Ini maksudnya adalah ketika kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin dalam dunia kerja gitu ya, banyak teman-teman sering mungkin kan sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan uang nih, akhirnya cenderung bergaya hidup mungkin konsumeris gitu ya, membelanjakan atau
membeli barang-barang yang mungkin nggak perlu gitu kan, karena ya sudah ada uang, nanti bulan depan juga gajian lagi, lupa menabung gitu. Terus kemudian banyak hangout ya, meskipun hangout nggak ada masalah sih mungkin kalau sekali dua kali gitu ya, tapi kalau terus-terusan kemudian gajinya malah habis dipakai untuk belanja ini itu barang yang kurang penting, sehingga gaya hidupnya menjadi tidak baik gitu ya, dan akhirnya itu juga bisa eh, apa ya, bisa menjadi penyebab juga teman-teman akan terganggu nih, akan stres juga gitu ya, kok tiba-tiba duit gue udah habis nih gitu, kok duit gue udah nggak ngerti kemana gitu ya, padahal habis gajian gitu kan. Nah, ketika kita tidak mengelola gaya hidup ini dengan baik, itu biasanya juga akan menimbulkan stres atau tekanan-tekanan tertentu gitu dalam hidup. Jadi memang akan sangat dianjurkan gitu ya untuk tetap mengelola gaya hidup ini dengan baik ketika sudah bekerja gitu. Jangan lupa untuk tetap menabung, jangan lupa untuk tetap menyimpan uangnya, berinvestasi juga gitu ya teman-teman. Jadi balance nih antara apa yang kita keluarkan untuk spend sehari-hari dan juga apa yang kita kelola untuk masa depan gitu. Jadi jangan melulu terus-terusan, mungkin kalau zaman sekarang gitu kan anak muda scrolling TikTok gitu, terus banyak racun TikTok dan juga banyak tempat-tempat seru nih di Instagram, di Twitter gitu kan. Kemudian tergoda akhirnya terus-terusan pulang kerja belanja, pulang kerja bukan tidur malah scrolling e-commerce gitu, akhirnya belanja-belanja barang nggak penting. Nah itu biasanya terus akhir bulan lah kok duitnya habis gitu, ternyata itu juga bisa menjadi tekanan dalam hidup gitu. Jadi untuk teman-teman yang bekerja, silakan untuk menerapkan tips-tips yang sudah saya paparkan di sini, dan semoga juga ketika sudah menerapkan bisa eh, berdampak signifikan terhadap kesehatan mental yang baik juga gitu ya. Oke, next Sharon. Oke, sepertinya sudah selesai ya materi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa langsung masuk ke Q&A session. Silakan, Sharon. Oke, terima kasih banyak Kak atas materinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Kak. Pertanyaannya udah aku pilih dan aku akan kirim ke kolom chat. Ya, Oke, pertanyaan pertama ada dari Kak Alex. Bagaimana sih Kak untuk individual yang berkepribadian introvert bisa mengadaptasikan kesehatan mental dalam bekerja yang pintar dan bersosialisasi dengan rekan kerja? oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Alex ya, Alexandra. Oke. Nah, untuk terkait dengan kepribadian introvert dan ekstrovert ini sebenarnya eh, cukup banyak yang menyalahartikan gitu ya, ketika banyak yang salah berpikir gitu. Mungkin saya harus meluruskan lagi bahwa ketika ekstrovert itu kemudian dianggap bisa menjalin relasi sebanyak-banyaknya dengan orang lain gitu. Ketika kita introvert dianggapnya nggak bisa menjalin atau nggak punya kemampuan untuk bisa membangun relasi dengan orang lain gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah pandangan yang belum cukup sesuai gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki kepribadian introvert itu adalah kondisi di mana ketika kita itu mencoba untuk menyerap atau menambah energi itu ke dalam diri, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Tapi bukan berarti ketika kita introvert itu kita tidak bisa sama sekali menjalin relasi gitu. Sebagai informasi, sebenarnya to be honest, saya juga orangnya tuh, saya adalah orang yang introvert. Ketika saya tes kepribadian, saya pun juga introvert, tapi saya masih bisa menjalin relasi dengan orang lain, dan saya juga masih bisa berinteraksi di sini membawakan webinar kali ini gitu ya teman-teman. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika introvert itu nggak bisa menjalin relasi. Mungkin ketika kita introvert, relasinya itu berbeda dengan teman-teman yang ekstrovert. Kalau teman-teman ekstrovert mungkin bisa menjalin dengan 10 orang sekaligus, bisa menjalin komunikasi yang lancar dengan berbagai atau belasan atau bahkan puluhan orang gitu ya dalam sebuah forum. Tapi mungkin kalau introvert ini bisa menjalin relasi tapi dalam lingkup yang lebih kecil gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau orang introvert akan lebih nyaman ketika berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya, mungkin bertiga atau berempat atau maksimal mungkin 5 orang gitu. Jadi kita tetap bisa kok menjalin relasi atau membangun sosialisasi yang baik gitu ya dengan orang lain. Dan mungkin ketika memang kepribadiannya introvert itu jumlahnya aja yang nggak signifikan, jumlahnya aja yang nggak banyak dibandingkan orang-orang yang ekstrovert begitu. Kemudian tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk
Kepribadian introvert bisa mengadaptasikan kesehatan mental dalam bekerja yang pintar dan bersosialisasi dengan rekan kerja. Oke, kalau untuk sosialisasinya tadi seperti yang saya jelaskan ya, mungkin bisa bentuk kelompok-kelompok kecil aja, nggak usah terlalu banyak, yang penting ada support sistemnya gitu. Mungkin bisa bangun relasi dengan 3 orang yang memang dipercaya gitu, kemudian 3 atau 4 orang yang memang dipercaya untuk bisa menjadi support system dalam bekerja gitu. Kalau kemudian untuk pertanyaan yang mengadaptasikan kesehatan mental dalam bekerja sebagai orang introvert, tentu kita sebagai individu memiliki caranya masing-masing gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih lebih senang untuk mungkin membaca buku atau membaca jurnal-jurnal ilmiah untuk bisa meningkatkan knowledge saya dan membuat inovasi-inovasi baru di kantor gitu ya. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang lebih nyaman untuk berdiskusi, nanya ke orang yang lebih expert gitu ya. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan dalam dunia kerja. Terlepas dari kepribadiannya introvert atau extrovert, pasti tiap individu memiliki caranya masing-masing gitu. Jadi ya tadi, kalau mau berkontribusi aktif di kantor, mungkin bisa dengan mencari update informasi gitu ya. Sekarang kan banyak banyak sekali kanal-kanal informasi di sosial media maupun di media massa juga gitu ya, untuk bisa tetap update dengan informasi terkini yang kemudian kita bisa terapkan juga. Dari informasi yang kita dapat, kita bisa menerapkan di kantor untuk bisa memberikan apa ya, argumentasi-argumentasi yang kemudian bisa membangun inovasi juga di dalam kantor gitu. Jadi jangan berkecil hati gitu ya, kalau introvert tetap bisa berkontribusi aktif dan tetap bisa menjalin relasi kok dengan orang-orang seperti itu. Semoga membantu dan semoga menjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya, ini sangat membantu sekali sih Kak. Karena banyak banget nih yang nanya tentang hal ini gitu. Oke, oke, iya. Jadi mungkin teman-teman bisa luruskan lagi gitu ya, bahwa definisi introvert dan extrovert itu bukan berarti kalau introvert nggak bisa berrelasi dengan orang lain gitu. Bisa, cuman caranya aja yang beda dengan teman-teman yang extrovert seperti itu. Betul, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh? Ada dari Kak Olga. Bagaimana mengatasi ketidakpercayaan diri yang rendah, sedangkan kondisi atau skill yang kita punya memanglah sangat tertinggal jauh dengan yang lainnya? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya untuk Olga Pratiwi. Nah, ini menarik banget pertanyaannya teman-teman ya. Jadi ketika kita menghadapi rasa ketidakpercayaan diri, itu sebenarnya manusiawi gitu ya teman-teman. Saya bisa sadari dan saya juga bisa maklumi gitu kalau kadang-kadang ketidakpercayaan diri itu muncul. Namun di sini yang harus kita lakukan adalah jangan terus-terusan ketika kita menyadari bahwa wah saya nggak percaya diri nih gitu. Jangan kemudian dipelihara gitu ya. Jangan kemudian terus-terusan merasa tidak percaya diri. Tapi coba bangun action plan atau bangun aksi apa yang bisa kita lakukan nih. Misalnya kalau tadi konteksnya adalah skills kita tertinggal dengan orang lain, ya tentu kita harus berusaha untuk bisa meningkatkan skills. Kalau yang tadi saya sempat bahas, kita di Pintarnya punya program namanya Pintarnya Siap Kerja. Itu juga salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, join di program Pintarnya Siap Kerja untuk meningkatkan skills. Karena skills ini tentu bisa dibangun ketika kita mempelajari hal-hal baru gitu ya, mempelajari hal-hal tertentu yang sebelumnya belum kita punya, kemudian kita belajar, akhirnya kita memiliki skill tertentu gitu. Dan di sini kan Pinterest Siap Kerja juga menyediakan berbagai program gitu ya. Tadi ada kelas-kelasnya, ada kelas customer service, kelas admin, bahkan sampai desain grafis dan digital marketing pun kita punya gitu. Jadi tentu hal ini sangat membantu kita dalam meningkatkan skill gitu. Ketika kita menyadari mungkin bahwa iya nih, kayaknya skills-nya tertinggal deh gitu ya. Ayo kita belajar lebih lanjut, belajar lebih giat juga untuk bisa meningkatkan skills dengan berbagai cara gitu. Mungkin ikut kelas-kelas tadi itu ya, ikut kelas-kelas seperti Bintara Siap Kerja, atau mungkin kalau di luar juga ada mungkin teman-teman yang rasa bisa nih meningkatkan skills, ya silahkan dilakukan gitu ya. Biasanya ketika kita sudah memiliki bekal gitu ya, memiliki ilmu yang cukup juga dalam peningkatan skills, tentu kita akan lebih percaya diri gitu. Kalau di kelas Pinterest Siap Kerja kan dapat sertifikat gitu ya teman-teman. Nah, ya sertifikat itulah yang jadi tanda bahwa saya sudah menyelesaikan sebuah program, saya sudah menyelesaikan sebuah kelas, dan itu tentu akan membangun kepercayaan diri kita sebagai pelamar kerja gitu ya, sebagai orang yang mungkin mencari kerja atau sebagai pekerja juga, yang membuktikan bahwa diri kita mungkin berbeda, diri kita memang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kita memiliki skills yang lebih dibandingkan orang-orang lainnya yang mungkin belum melakukan adanya upgrade gitu atau peningkatan skills melalui kelas-kelas ini seperti itu. Kemudian ya kurang lebih itu sih kalau untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri gitu ya.
Ketika kita memang menyadari ada di kondisi itu, ya ayo jangan diem aja, jangan dipelihara terus ketidakpercayaan dirinya, tapi kita harus membangun aksi untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita itu seperti apa. Gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada dari Kak Adinda Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara mempertahankan perasaan bahagia walaupun di dunia kerja itu banyak sekali tekanan agar tetap dalam kondisi stabil terlebih pada individu yang sifatnya introvert dan sering overthinking? Oke, terima kasih Kak Dinda Putri atas pertanyaannya. Wah, ini menarik banget ya pertanyaannya. Kayaknya kita semua juga pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. Oke, sorry. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya kita bisa mempertahankan perasaan bahagia? Nah, kadang kita sebagai manusia itu cenderung mencari kebahagiaan itu dari hal-hal yang muluk-muluk gitu ya. Ketika kita mendapatkan mobil, ketika kita mendapatkan hal-hal yang besar, mungkin promosi, jabatan kalau di kantor, mendapatkan bonus, itu baru kita merasa bahagia. Padahal kebahagiaan itu bisa muncul dari hal-hal kecil gitu. Sesimpel kita bisa, mungkin masih bisa bertemu dengan teman-teman di kantor yang baik-baik gitu ya. Kita bisa memiliki apa namanya relasi yang baik dengan teman gitu, atau mungkin kita bisa sebagai pekerja kita bisa menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari di kantor gitu ya, mungkin tugas terkait administrasi atau apapun itu, kita bisa join meeting. Nah, itu tuh merupakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang sebenarnya harus kita apresiasi juga gitu loh sebagai manusia. Jadi kalau misalkan terus-terusan nih ngerasa kok nggak ada yang bikin happy gitu ya, kok nggak ada yang rasanya kebahagiaan ini sudah nggak muncul lagi nih gitu. Nah, coba tadi siapa penanyanya? Lupa namanya. Kak Adinda gitu ya. Mungkin bisa menerapkan untuk setiap harinya menulis jurnal, dan di jurnal itu mungkin bisa ditulis mengenai kebahagiaan atau hal-hal positif yang terjadi dalam diri kita sehari-hari di tiap harinya gitu. Jadi misalnya sesimpel kalau saya pun juga melakukan journaling gitu ya. Jadi saya sering menulis hari ini saya udah misalkan saya berhasil menyelesaikan satu tugas. Saya berhasil mengemukakan pendapat dalam sebuah meeting atau forum. Nah, hal-hal kecil seperti itu mungkin kadang tidak kita sadari, tapi ketika kita tulis dan ketika kita nanti baca lagi seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian, ternyata banyak loh kebahagiaan-kebahagiaan yang ada dalam diri kita ini, dan banyak loh hal-hal positif yang terjadi dalam diri kita ini, gitu. Dan itu biasanya ketika kita melakukan proses journaling ini, itu juga bisa meregulasi emosi jadi lebih positif dan juga bisa mengatasi overthinking tadi gitu. Jadi ketika kita overthinking, oh coba deh buka jurnalnya lagi. Oh ternyata banyak kok hal-hal positif. Ngapain overthinking? Ngapain mencemaskan apa yang terjadi di masa depan gitu. Padahal kita bisa be here and now atau bisa fokus pada yang terjadi sekarang dan tidak terlalu mencemaskan masa depan, karena yang sekarang pun ternyata banyak loh hal-hal positif yang terjadi dalam diri kita sehari-hari gitu. Jadi ketika mungkin merasa overthinking sedikit gitu ya, kita harus mulai fokus lagi nih. Fokusnya jangan terlalu ke masa depan gitu ya, tapi balik lagi ke hadir di masa sekarang dan hari ini gitu ya. Kita biasa menyebut mindful atau here and now untuk bisa fokus bahwa oh ya, yang sekarang baik-baik aja kok. Sekarang tidak terjadi apa-apa kok gitu ya. Jadi nggak usah terlalu fokus mencemaskan masa depan, tapi silakan untuk fokus kepada masa sekarang yang sedang baik-baik saja. Seperti itu. Oke. Oke. Semoga menjawab juga ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, kita Oke. sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari Kak Cecilia. Bagaimana sih Kak cara mengatasi burnout supaya vibes negatif akibat burnout itu tidak melebar ke orang sekitar kita? Soalnya di lingkungan sekitarku banyak nih yang kalau burnout imbasnya kena ke kita juga. So sad. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Cecilia. Duh, ini pertanyaan menarik-menarik banget nih ya. Pasti sering banget terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu. Jadi untuk mengatasi burnout, ini saya coba untuk membreakdown ke dalam beberapa poin gitu ya. Yang pertama untuk mengatasi burnout-nya dulu. Untuk mengatasi burnout sendiri ini, mungkin kita bisa menerapkan tadi yang work-life balance gitu ya. Ketika kita udah merasa jenuh, capek gitu, itu
sangat amat wajar. Sebagai manusia kita bukan robot yang terus-menerus bisa bekerja gitu ya. Sebagai manusia kita pasti butuh istirahat. Jadi ketika kita merasa burnout atau ada vibes negatif yang mungkin hinggap dari dalam diri, silakan disadari dulu. Sadari bahwa ada emosi itu hinggap dalam diri kita. Dan ketika itu sudah selesai kita sadari, silakan untuk mengambil jeda dulu nih teman-teman. Bisa beristirahat, mungkin kita minta jeda dulu. Kalau mungkin teman-teman yang sudah bekerja punya jatah cuti gitu ya, silakan mungkin untuk mengajukan cuti sehari untuk beristirahat. Karena kita sebagai manusia pasti nggak bisa terus-terusan untuk bekerja. Dan pasti burnout itu muncul gitu ya teman-teman. Kalau mungkin dirasa vibes negatifnya nggak terlalu berat nih, ya mungkin silakan mengambil jeda sejenak, waktu istirahat mungkin bisa memberikan reward bagi diri sendiri gitu ya, self reward, mungkin makan makanan favorit gitu. Kalau saya biasanya, aduh pengen makan yang enak nih, pengen makan sushi misalnya, atau pengen makan minum ice chocolate gitu supaya moodnya balik, ya silakan aja untuk memberikan reward kecil seperti itu untuk mengatasi burnout-nya gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang nggak suka makan, mau berdiam diri dulu gitu, mau sendirian dulu deh, jangan diganggu siapa-siapa, ya silahkan juga untuk mengambil langkah tersebut dan menjelaskan kepada lingkungan bahwa bentar dulu ya, gue perlu istirahat, bentar dulu ya, gue butuh jeda dulu, lagi capek banget, lagi burnout, tolong jangan diganggu dulu gitu. Ketika kita menjelaskan dan berkomunikasi kepada lingkungan, pasti mereka biasanya cenderung paham dan memberikan ruang sendiri untuk diri kita masing-masing gitu ya. Jadi silakan dijelaskan aja kalau kondisinya lagi nggak baik-baik aja, silakan dijelaskan kalau kondisinya lagi nggak pengen berinteraksi dulu karena lagi capek, mungkin 1 atau 2 jam gitu. Kemudian ketika udah merasa lebih baik, ya silakan untuk melanjutkan aktivitasnya gitu. Dan untuk terkait dengan itu supaya tidak melebar ke orang sekitar kita juga gitu ya. Jadi silakan ambil jeda dulu dalam diri kita. Nah, terkait dengan yang di lingkungan sekitar, banyak nih yang lagi burnout dan imbasnya kena ke kita juga gitu ya. Oke, sebagai manusia kita pasti banyak berrelasi dengan orang lain gitu ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kadang ada orang lain yang sedang burnout atau pengen curhat ke kita, kemudian kita mendengar ceritanya, ternyata kok jadi berat juga nih kitanya gitu, kok kitanya jadi kena impact negatifnya juga nih gitu ya. Nah, ketika kita merasa seperti ini, ya silakan untuk memfilter juga teman-teman ya. Jadi ketika nggak ada salahnya kok, misalkan teman-teman ada yang menghadapi hal seperti ini gitu ya teman, ada lingkungan yang kok ini si A ini kayaknya toksik banget sih gitu, si A ini kayaknya kok ngeluh mulu hidupnya gitu ya, bikin gue capek juga, padahal kan gue juga capek dengerin dia curhat. Ya silakan untuk memberi jarak dulu sama orang ini gitu. Atau mungkin kita juga bisa menjelaskan juga gitu, kayak aduh bentar dulu ya, kayaknya saya tidak cukup siap untuk mendengarkan curhatan dari kamu gitu, saya tidak cukup siap karena saya sedang kelelahan juga, boleh nggak kalau nanti curhatnya agak sorean deh, atau boleh nggak kalau curhatnya besok, saya lagi nggak ready nih untuk dengerin curhatan-curhatan dari kamu gitu, atau saya nggak cukup kuat nih untuk bisa mendengarkan cerita-cerita itu sekarang gitu. Jadi coba untuk jelaskan bahwa nggak ready sekarang, tapi Anda tetap ada atau kita tetap ada untuk mereka itu di next time gitu misalnya. Jadi silakan untuk bargaining ya teman-teman. Silakan untuk mencoba untuk menawarkan opsi gitu. Jadi kayak tadi yang saya berikan contoh gitu ya. Ntar dulu deh curhatnya, boleh nggak kalau curhatnya entaran gitu, sore atau mungkin besok deh saya akan dengarkan gitu ya. Tapi saya tahu kok kamu lagi tidak baik-baik saja, aku tahu kok kalau kamu lagi capek gitu ya, tapi aku juga lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Jadi daripada kita sama-sama akhirnya berantem, jadi ya udah, ambil jeda dulu, ambil space dulu gitu. Jadi pentingnya juga untuk mengomunikasikan apa yang kita rasakan, penting juga bagi kita untuk bisa menjelaskan bahwa kita not ready yet gitu ya, kita nggak cukup siap untuk menerima cerita-cerita atau curhatan-curhatan dari teman kita, itu nggak apa-apa banget gitu. Karena takutnya ya kalau kitanya lagi dalam kondisi negatif kemudian diberi efek negatif juga, ya tentu itu nggak akan works gitu ya, nggak akan bekerja dengan baik, yang ada malah berantem, yang ada malah eh, nggak enak relasinya seperti itu. Jadi ya silakan dijelaskan aja gitu, atau kalau emang ada yang ngelihat temen yang lagi burnout, ya udah silakan menjaga jarak aja daripada ketularan juga, kena burnout juga gitu. Jadi it's okay banget kok untuk memberi jarak seperti itu. Oke. Oke, Semoga terima menjawab ya kasih Kak. pertanyaannya. Kita ke pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Ada dari Kak Yanti.
Digitalisasi menyebabkan munculnya peer pressure ke mental secara indirect karena banyak anak muda mengikuti tren terbaru terkadang kurang memfilternya. Nah, bagaimana agar memanfaatkan support system di pekerjaan dengan saling berelasi positif antara rekan kerja dengan atasan sehari-hari? Mohon solusi pencerahannya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Yanti. Ini juga menarik banget, betul. Apalagi ketika kemarin kita melewati masa-masa pandemi ya, kita nggak bisa, pandeminya masih parah banget gitu ya, 2 tahun kemarin gitu misalnya, itu kita nggak bisa bertemu dengan orang, akhirnya kita pelariannya hanya ke handphone gitu, ke sosial media. Mau nggak mau kita ngelihat kehidupan orang-orang di sana gitu kan. Dan ternyata digitalisasi ini betul memang cukup sering menyebabkan adanya peer pressure gitu ya. Dan adanya sosial media yang sekarang juga banyak banget itu ada Instagram, Twitter, TikTok gitu kan, itu pasti juga membawa dampak dalam diri kita ketika kita nggak bisa memfilter konten-konten yang ada di dalam sana gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menghadapi hal seperti ini gitu ya? Nah, ketika kita menyadari bahwa ini kok ketika saya buka sosial media ini ternyata dampaknya bukannya membawa bukannya malah menghibur gitu ya, bukannya malah entertaining, tapi kok malah saya jadinya merasa kecil gitu ya, saya malah merasa nggak baik-baik aja, kok saya jadi banding-bandingin sama teman-teman yang ada di sosial media itu. Nah, ketika kita udah merasa seperti ini, mungkin itu adalah saatnya bagi kita untuk sedikit mengurangi konsumsi sosial media. Sekarang itu juga banyak ya gerakan-gerakan, atau saya juga lihat banyak juga public figure, tokoh-tokoh masyarakat juga yang mulai melakukan puasa sosmed gitu. Jadi ya mungkin ada yang memang secara ekstrim berhenti secara signifikan. Oke, saya deaktif Instagram, saya tidak lagi mengaktifkan Twitter gitu mungkin, atau saya stop sama sekali nggak nge-follow siapa-siapa di Twitter. Kalau saya sih biasanya ngelihat salah satu public figure yang juga cukup terkenal adalah Marissa Anita ya. Marissa Anita itu juga cukup ekstrim gitu. Beliau ada presenter dan juga artis. Ini sama sekali nggak pakai Instagram gitu. Nah, mungkin kita bisa menerapkan hal seperti itu. Kalau mungkin teman-teman nggak mau melakukan hal-hal yang ekstrim seperti stop sama sekali Instagram gitu ya, karena masih ada hiburan kok, cuman saya nggak bisa stop nih gitu ya. Mungkin silahkan untuk dikurangi kadarnya aja. Kalau sehari biasanya mungkin menggunakan Instagram selama 2 jam gitu kan, kita sekarang bisa cek tuh ya di sosial media itu kan sekarang ada fitur yang bisa membantu kita dalam ngecek kita tuh sehari berapa sih penggunaan screen time-nya, berapa sih kita sehari-hari itu menggunakan sosial media itu gitu ya. Ketika kita misalkan ngecek, oh sehari ini kita 2 jam ya, silahkan dikurangi 1 jam aja deh gitu. Udah kalau 1 jam sudah terlewati, ya jangan diteruskan gitu. Jadi mengurangi porsi penggunaan sosial media itu juga ternyata bisa membantu kita atau bisa mengurangi adanya kecemasan-kecemasan, eh, sehingga kita nggak comparing lagi nih, kita nggak membanding-bandingkan lagi nih antara diri kita dengan diri orang lain melalui sosial media gitu. Jadi penting banget untuk sangat mengawasi penggunaan screen time atau penggunaan sosial media juga gitu ya, untuk bisa tetap waras gitu ya dalam kehidupan kita ini gitu. Kemudian pertanyaannya lagi adalah bagaimana agar kita memanfaatkan support system di pekerjaan dengan saling berrelasi positif antara rekan kerja dengan atasan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya kalau tentang sudah selesai tadi ya tentang digitalisasi dan memfilter sosial media, kemudian berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan support system di pekerjaan. Nah, tentu dalam pekerjaan ini kita punya lah ya satu orang peers gitu mungkin yang kita percaya untuk ngobrol gitu, atau mungkin nyambung nih ngobrolnya satu visi juga nih dengan kalau ngobrol kok nyambung ya gitu. Nah, ketika kita memiliki teman yang seperti itu ya silahkan dijaga aja. Silahkan untuk dimanfaatkan ketika kita merasa lagi capek, lagi lelah. Tadi mungkin di pembahasan sebelumnya kita lagi burn out sama kerjaan gitu ya. Ya silahkan untuk menghubungi teman yang kita percaya ini untuk apa namanya, untuk curhat gitu ya, untuk berkeluh kesah gitu. Tapi juga tanyakan juga gitu ya, apakah dia bersedia untuk mendengarkan curhatan kita gitu. Jadi memang relasi yang positif dengan rekan kerja, kemudian juga dengan teman-teman di lingkungan pekerjaan itu sangat amat harus di-maintain gitu ya, sangat amat harus dijaga, karena memang mereka lah yang akan mendengarkan dan mereka lah yang mungkin paham ketika kita merasa capek atau sedang banyak kerjaan gitu ya, dibandingkan orang-orang mungkin di rumah. Kalau orang-orang rumah, keluarga mungkin nggak tahu nih
di kantor tuh ya kerjanya seberat apa sih gitu. Kerjanya apa sih yang dikerjain tuh nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi ketika kita ngeluh masalah kerjaan ke teman kantor, mereka biasanya lebih paham gitu ya. Mereka biasanya lebih bisa mengerti, iya memang lagi banyak banget kerjaan. Iya, oke. Sekarang ya udah deh, lo curhat deh gue dengerin kayak gitu. Jadi lebih bisa saling memahami karena dalam tanda kutip kita senasib gitu kan. Jadi bisa lebih apa ya, relate gitu dengan kondisi yang kita alami saat ini gitu. Dan tidak hanya rekan kerja tapi juga terkadang atasan gitu ya, atasan itu juga memiliki eh, peran dan tanggung jawab untuk mendengarkan curhatan kita juga loh sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang nyaman dan teman-teman memang tidak segan untuk cerita mengenai keluh kesah teman-teman yang sedang dialami kepada atasan, ya silahkan juga untuk meminta waktu mungkin kepada atasan untuk mengadakan one-on-one session gitu ya, berdua aja nih cerita gitu, kok saya sedang capek ya, saya sedang merasa tidak baik-baik saja ketika mengerjakan sebuah tugas ini, tugas itu. Nah, itu sebenarnya boleh juga dilakukan ketika teman-teman memang percaya kepada atasan dan teman-teman mungkin merasa nyaman untuk bisa bercerita kepada atasan itu. Karena kan nggak semua orang nyaman ya untuk bercerita pada atasannya gitu kan. Nggak semua orang bisa dengan leluasa gitu. Tapi ketika teman-teman menilai bahwa atasan ini memang adalah orang yang bisa dipercaya, atasan ini adalah orang yang bisa dijadikan mentor dan bisa dijadikan tempat untuk curhat, ya silahkan aja untuk meminta waktunya untuk bercerita, berkeluh kesah tentang yang teman-teman rasakan saat ini kepada atasan. Gitu sih sebenarnya. Jadi penting ya teman-teman untuk membangun relasi positif dan juga memiliki support system dalam kantor untuk menjadi support kita juga dalam pekerjaan kita sehari-hari seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Yanti. Oke. Oke. Nah, pertanyaan Kak Yanti ini menjadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A ya, Kak. Hari ini ya, Kak. Karena mengingat waktu juga nih, nggak mungkin kita bisa jawab lebih dari 80 pertanyaan. Wah, ya banyak banget pertanyaannya dan mungkin ada beberapa teman-teman yang berpuasa juga di sini ya, mungkin menunggu waktu untuk berbuka gitu. Kita mungkin nggak bisa banyak-banyak gitu Sharon ya. Betul. Nah, sebelum kita akhiri webinar hari ini, mungkin kita bisa foto dulu ya, Kak, berdua. Oke, oke. Oke, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih banyak Kak Dwiki untuk materinya dan jawabannya. Semoga bisa bermanfaat nih buat partisipan kita hari ini. Thank you juga Sharon untuk kesempatannya. Thank you untuk teman-teman yang udah hadir nih, 800 partisipan lebih. Top, the best banget. Oke, nah mungkin kalau Kakak mau meninggalkan ruangan, boleh meninggalkan ruangan terlebih dahulu ya Kak. Oke, terima kasih Sharon, terima kasih teman-teman semua. Saya pamit undur diri dulu. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua ya. See you.